Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembada. Halo sobat belajar, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Jumpa bersama saya, Pak Bibit, di Sembada Belajar. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang listrik. Sobat belajar, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Ayo, siapa yang tahu cara menghasilkan energi listrik? Ya, benar. Caranya adalah dengan alat yang disebut pembangkit listrik. Tentu kalian pernah mendengar ada berbagai macam pembangkit listrik. Yang pertama adalah PLTA. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sobat belajar, beberapa contoh PLTA di Indonesia diantaranya adalah PLTA Kedung Ombo, Merican, dan Sempor. Sobat belajar, yang kedua adalah PLTS. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. PLTS banyak dimanfaatkan untuk penerangan jalan dan lampu lalu lintas. Contoh PLTS di Indonesia diantaranya adalah PLTS Cirata, Gili Air, dan Gili Trawangan. Sobat belajar, yang ketiga adalah PLTN. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, sampai sekarang di Indonesia belum mempunyai PLTN yang beroperasi. Yang ada baru reaktor percobaan saja. Sobat belajar, yang keempat adalah PLTB. PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB ini juga disebut pembangkit listrik tenaga angin. Sobat belajar, contoh PLTB di Indonesia yaitu PLTB Jeneponto, Sidrap, dan Nusa Penida. Nah, masih adakah pembangkit listrik yang belum Pak Bibit sebutkan? Coba kalian sebutkan. Ya, benar sekali. Masih ada beberapa pembangkit listrik yang belum Pak Bibit sebutkan. Misalnya PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Contoh PLTU yang ada di Indonesia adalah PLTU Paiton, Cilacap, dan PLTU Priuk. Yang berikutnya, sobat belajar, adalah PLTD. PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Contoh PLTD yang ada di Indonesia adalah PLTD Trisakti, Benua 5, dan Karimun Jawa. Yang berikutnya, sobat belajar, adalah geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi dan disingkat dengan PLTP. Beberapa PLTP di Indonesia yaitu PLTP Dieng, Gunung Salak, dan Kamojang. Nah, sobat belajar, sekarang mari kita pelajari cara menghasilkan energi listrik. Kita ambil contoh PLTA. Sobat belajar, bagaimana PLTA menghasilkan listrik? Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air masuk ke dalam pipa pesat melalui katup pengatur tekanan
untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Tekanan air menggerakkan turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya oleh trafo, lalu disalurkan kepada konsumen. Sobat belajar, sudah tahu kan cara PLTA menghasilkan listrik? Berikutnya, mari kita pelajari cara menyalurkan listrik. Bagaimana ya listrik bisa sampai ke rumah kita? Yuk kita pelajari bersama-sama. Listrik yang dihasilkan pembangkit listrik akan dinaikkan tegangannya oleh trafo step up. Lalu listrik disalurkan melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sebelum sampai konsumen, tegangan harus diturunkan oleh trafo step down. Kemudian melalui trafo distribusi, sampailah listrik ke rumah kita. Selain itu, listrik juga dialirkan ke industri, tempat ibadah, penerangan jalan, dan tempat lainnya. Nah, sobat belajar, sudah jelaskan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Tetapi ingat, berhati-hatilah menggunakan listrik. Sobat belajar, pernahkah mengalami pemadaman listrik? Salah satu penyebab pemadaman listrik adalah kurangnya pasokan listrik. Oleh karena itu, kita harus menghemat listrik. Sobat belajar, ada beberapa cara menghemat energi listrik. Yang pertama, membangun rumah hemat energi. Rumah hemat energi cukup pencahayaan dan sirkulasi udaranya baik. Hal tersebut akan mengurangi penggunaan listrik dari lampu dan pendingin ruangan. Yang kedua, memakai lampu dan alat elektronik hemat energi. Ingat ya sobat belajar, jika membeli lampu dan alat elektronik, pastikan yang konsumsi listriknya rendah. Dengan begitu, konsumsi listrik di rumah kita akan lebih hemat dan tagihan listrik pun berkurang. Yang ketiga, mematikan alat elektronik yang tidak dipakai. Sobat belajar, mematikan televisi yang tidak kita tonton akan menghemat penggunaan listrik di rumah. Nah, adakah cara menghemat listrik yang belum Pak Bibit sebutkan? Ya, benar. Yang keempat, tidak menggunakan pemanas nasi terus-menerus. Sesudah nasi masak, sebaiknya kita matikan. Ternyata memakan nasi yang masih panas juga tidak baik loh untuk kesehatan kita. Sobat belajar, sekarang kita lihat tayangan berikut ini. Hayo, siapa yang sering melakukan hal ini? Selain berbahaya, hal ini dapat membuat listrik menjadi boros loh. Ya, yang kelima adalah cabutlah steker yang tidak dipakai supaya aman dan hemat energi. Sobat belajar, yang keenam adalah mengampanyekan gerakan hemat energi. Kita harus mengajak orang lain untuk berhemat energi agar semakin banyak energi yang bisa kita hemat. Tentunya harus kita mulai dari diri kita dulu ya. Sampai di sini dulu ya kita belajar bersama. Lain waktu kita berjumpa kembali. Pesan dari Pak Bibit agar selalu menjaga kesehatan dengan cara
Ikuti channel YouTube Sembada Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Sobat Belajar tidak ketinggalan materi menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sembada.